Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju ke gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia dan Samudra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kabar gembira untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya punya kabar gembira untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap Sekutu. Saya mendengar kabar pagi ini dari radio. Oleh karena itu terjadi kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda bilang telah terjadi kekosongan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita karena telah menyerah terhadap Sekutu. Sedangkan Sekutunya belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu. Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah itu. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bilang Bung Syahrir itu benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta memutus segala hubungan dengan Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Syairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darus tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Jadi begini, ada hal yang harus kami sampaikan kepadanya. Oh, kalau gitu silakan masuk. Ya, silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kalau Jepang menyerah pada Sekutu dari radio divisi London di Bandung. Kami tadi siang mengadakan rapat dengan para pemuda dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa membicarakan dalam rapat PPKI ini karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dengan usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan hal itu dalam rapat PPKI, karena PPKI bertugas dalam mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu Jepang? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak tidak terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan, Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh bangsa ini. Inilah yang ditunggu oleh bangsa ini. baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami izin pergi dulu. Karena
Masing-masing mempertahankan pendapatnya. Keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno karena bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa kembali di negeri ini. Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Masalah kemerdekaan akan didiskusikan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membajak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar mereka terjauh dari pengaruh-pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sultan Cusobeno dan letaknya di bawah Komando Peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Daedan di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide darang tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Dari. Ya, jadi gini, Bung. Ya, siapa ini? Jadi gini, Bung. Hei, ada apa ini? Siapa kalian? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta? Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Apa atas kelancangan ini, Bu? Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Sedangkan kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita bisa menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga demi rakyat. Mereka berhak bebas. Inilah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semua ini dengan kepala dingin, oke? Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikuti saya. Saya mengerti atas perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempersiapkan dengan baik masalah ini. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya dukung mereka.
Tapi, apa kita bisa? Apa ini semua mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana ini, Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sabu, kacamata ambo mana? Iya, Bu. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menyambut Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana jika kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan negeri kita? Jepang tidak akan memberikan kita sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Baiklah, Bu. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Ada yang ingin bertemu dengan Bapak? Ya, sebentar. Selamat siang, ada apa, Bung? Mohon maaf mengganggu waktu Anda. Jadi begini, kita perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Oh, benarkah begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Sebenarnya saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan pergunakan ruangan yang Anda butuhkan. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, sebentar, akan saya ambilkan. Tolong ambilkan pena. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat dengan tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini?
Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul. Bagaimana yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana, Diri? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh ada, mari ikuti saya. Usai perundingan di rumah Laksamana Meida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu sudah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas, bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja menjadikan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Anda hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buatlah bendera dari sederhana. Yang penting kita rela. Baiklah, Pak. Bagaimana jika kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak istirahat sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siapa dia? Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. 100 tahun bangsa Indonesia kita berjuang untuk merdeka. Kita satu bangun mengusung kekuatan untuk membangun bangsa kita. Semalam, kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru untuk memusyawarahkan seia sekata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan untuk Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kemerdekaan. Dengarlah proklamasi ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menjadi suatu kekuatan bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah lalai. Kita harus membalas budi para pejuang tanah air pada zaman dahulu